Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan novel Komodesu Ga sebelumnya, top part 38. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalau nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, Shirori sudah menghancurkan penghalang kuat milik Potimas menggunakan kekuatan dari gabungan item D dan sabit putih. Tapi apakah Shirori sendiri tidak mampu menghancurkan penghalang itu? Dia sebenarnya sangat mampu guys, cuma lebih baik menghemat energi dan memanfaatkan kekuatan item aneh milik D. Karena dia sendiri juga tidak mau menyimpan item itu terlalu lama. Soalnya D seringkali menyembunyikan sesuatu yang tidak masuk akal ke ciptaannya. Contohnya saja seperti sistem dunia yang ternyata ada mekanisme pertahanan dan juga fitur rahasia. Lalu satu item dia yang sudah Shirori gunakan pada Sophia dan itu menciptakan kutukan yang sangat kuat, bahkan tidak bisa dihilangkan. Kalau nggak salah itu Shirori juga baru pertama kali mencoba dan seperti biasa Sophia yang jadi bahan percobaan. Dan dia takut kalau tongkat baseball milik D mungkin juga menyimpan kekuatan aneh atau semacamnya, jadi lebih baik digunakan kekuatannya untuk menghancurkan penghalang Potimas. Setelah kekuatannya digunakan, sabit putih juga menerima efeknya dan dia bertambah kuat walaupun tidak terlalu banyak. Lalu saat penghalang dihancurkan, Shirori dan Ariel langsung melesat menuju markas Potimas dan dia terus menggunakan mata clairvoyance untuk melihat semua situasinya sekaligus mencari tubuh utama Potimas. Cukup lama dia mencari keberadaan dari tubuh utama Potimas, tapi tetap tidak menemukannya. Jadi Shirori berpikir mungkin Potimas mempunyai markas khusus di bawah desa dan tempat itu tidak bisa ditembus menggunakan mata clairvoyance karena tidak mungkin dia menyembunyikan tubuh utamanya di luar desa. Di saat dia masih berpikir, tiba-tiba tanah di depan Shirori dan Ariel terbelah menjadi dua dan tak lama kemudian ada banyak cyborg yang muncul dari dalam. Tentu Shirori tidak menyanyiakan kesempatan itu, jadi dia langsung menahan gerbangnya untuk sementara agar Ariel bisa masuk dan mencari tubuh utama Potimas. Tapi sebelum tertutup kembali, Shirori juga memasukkan salah satu klon kecilnya untuk mengawasi Ariel. Jika terjadi sesuatu yang buruk, maka Shirori tidak akan diam. Dan mereka pun akhirnya berpisah, sedangkan 4 boneka Taratek tetap ikut dengan Shirori atau tidak ikut masuk ke ruang bawah tanah. Mereka berempat sedang menghadapi para cyborg Potimas walaupun sebagian sudah menyebar ke seluruh desa. Menurut Shirori, setiap cyborg itu mempunyai statistik sekitar 5.000 dan itu akan sangat merepotkan bagi tentara kekaisaran yang ada di garis depan. Karena setiap pasukan mempunyai stat kurang dari 1.000 dan itu udah standar pasukan kuat. Tapi kata dia, tidak mungkin Potimas hanya mempunyai pasukan sampah seperti itu. Pasti Potimas belum mengeluarkan pasukan cyborg terkuatnya. Dan kenapa? Apakah dia sedang meremehkan pertempuran ini? Lalu kita menuju ke sudut pandang Ariel dulu guys, atau melanjutkan masa lalu dia sebelumnya. Sejak Ariel lahir, sosok Potimas selalu menjadi bayang-bayang baginya karena Potimas adalah ayahnya sekaligus pria yang menciptakan Ariel. Ariel tidak mempunyai ibu, melainkan diciptakan menggunakan gen Potimas yang digabung dengan gen dari beberapa hewan. Atau lebih tepatnya, Ariel adalah chimera, tapi gen yang paling mendominasi tubuh Ariel adalah laba-laba. Tentu semenjak lahir, Ariel sama sekali tidak pernah keluar dari ruang laboratorium dan selalu terbaring di tempat itu. Hari-hari yang dia lihat hanya Potimas dan setiap kali Potimas selalu melakukan eksperimen tidak manusiawi pada tubuh Ariel. Dia sama sekali tidak punya rasa kasihan atau semacamnya dan hanya menganggap Ariel sebagai binatang percobaan. Mau Ariel kesakitan atau apapun, Potimas tidak peduli, yang dia pedulikan hanya eksperimennya saja. Satu-satunya hiburan Ariel di ruangan itu adalah menonton televisi dan dia mempelajari kehidupan dunia luar hanya dengan menonton itu. Tapi itu juga termasuk eksperimen Potimas karena dia ingin tahu sejauh mana chimera ciptanya bisa berkembang dan mempelajari hal-hal baru. Alasan tubuh Ariel sangat lemah karena gen laba-laba dia sangat mendominasi dan akibatnya tubuh Ariel bisa menciptakan racun yang sangat kuat. Tapi secara fisik tubuh Ariel tidak mampu menahan racun itu. Walaupun saat sistem diciptakan, tubuh Ariel bisa beradaptasi dengan baik dan menghasilkan ras monster yang baru. Lalu pada suatu hari, Potimas berniat melakukan eksperimen sadis seperti biasanya, padahal Ariel sudah sangat lemah dan kesakitan, dan jika Potimas melakukan itu, Ariel yakin dirinya akan mati atau tidak sanggup bertahan. Namun untung saja di hari itu, Dewi Sarel berhasil menemukan markas Potimas dan menyelamatkan Ariel. Walaupun Potimas sudah kabur terlebih dahulu, tapi jika hari itu sang dewi tidak datang, maka sudah pasti Ariel akan mati dan sangat menderita.
Bahkan tak lama setelah itu, semua laboratorium Potimas yang tersebar di seluruh dunia juga berhasil diungkap dan ada banyak anak-anak Chimera seperti Ariel yang digunakan sebagai bahan eksperimen. Di masa itu, Sang Dewi mempunyai organisasi yang sangat besar yang dia beri nama Sarel Society. Dan organisasi itu juga mempunyai pantai asuhan yang dipegang oleh Sarel sendiri. Jadi setelah diselamatkan, Ariel tinggal di pantai asuhan bersama anak-anak Chimera lainnya. Butuh kerja keras bagi Sarel untuk menemukan mereka dan mengambilnya agar bisa dirawat di pantai asuhan. Karena ada beberapa negara yang sengaja memanfaatkan Chimera untuk dijadikan sebagai senjata biologis, tapi untung saja Sarel bisa mengambilnya. Soalnya Sarel Society itu tidak berafiliasi dengan negara manapun, jadi mereka tidak di bawah perintah siapapun kecuali Sang Dewi. Apalagi orang-orang penting di negara besar juga tahu kekuatan dan siapa Sariel. Oh ya, para Chimera yang di pantai asuhan bersama Ariel setelah sistem diciptakan tidak banyak dari mereka yang bisa selamat atau bertahan hidup. Tapi mereka yang bisa selamat dan beradaptasi mungkin menjadi nenek moyang dari monster yang ada saat ini, guys. Karena Ariel mengatakan ada satu Chimera yang seluruh tubuhnya berwarna hijau seperti goblin. Bagi Ariel, selama dia hidup di pantai asuhan bersama anak-anak Chimera lain dan Sang Dewi adalah momen yang sangat membahagiakan dalam hidupnya. Itulah mengapa Ariel sangat membenci Potimas, karena tak lama setelah itu Potimas membuat ulah lagi yang akhirnya mengubah keadaan dunia dengan sangat drastis. Dan Ariel tidak lagi bisa bersama Sang Dewi dan anak-anak Chimera lainnya. Kembali ke masa ini, guys. Setelah Ariel memasuki ruang bawah tanah, saat itu Potimas menggunakan pengeras suara dan mengungkapkan kesombongannya. Potimas bilang pada akhirnya hanya Gule yang bisa melawanku dan penyerangan kalian sangat mengecewakan. Jadi jangan berharap kau bisa mengalahkanku. Karena dirinya sudah mempersiapkan kekuatan yang siap untuk mengalahkan dewa sejati sekelas Gulie, dan bagi dia, Ariel dan Surya tidak akan mampu menandingi kekuatan sebesar itu. Lagi-lagi Potimas suka ngelawak, guys. Bahkan kata Ariel, Potimas jadi sangat cerewet. Lalu Potimas mengatakan lagi, dirinya akan menggunakan cyborg spesialnya yaitu Gloria tipe Q. Dan itu adalah cyborg yang kata dia bisa menandingi kekuatan Gulie. Tapi karena Ariel mempunyai hubungan lama dengan dirinya, jadi Potimas akan menggunakan cyborg itu untuk melenyapkan Ariel. Bahkan dia mengucapkan selamat tinggal untuk kegagalan terbesarku. Dia dari dulu menganggap Ariel sebagai kegagalan terbesarnya, padahal Ariel sangat kuat, sedangkan tubuh utama Potimas malah kelihatan sangat rapuh. Lalu selanjutnya ada sudut pandang Gulie dan masih melanjutkan pertemuan dia dengan Dewi Sariel sebelumnya. Di mana saat itu Gulie dibuat tidak berdaya oleh Sariel dan harusnya Gulie langsung menyadari kalau ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Tapi sebagai naga sejati, Gulie seakan tidak mau menerima itu walaupun dia sudah sering mendengar nama dan kekuatan Sariel dari naga yang lebih tua. Dan tak lama setelah kejadian itu, bayi naga akhirnya diselamatkan oleh pihak negara lalu dikembalikan pada naga sejati. Sedangkan Sariel menghilang kembali entah kemana, tapi Gulie yang masih labil tetap ingin menyelidiki seperti apa sosok Sariel dan kenapa para naga tertua sangat mempertimbangkan kekuatannya. Jadi semenjak saat itu, Gulie terus menguntit Sariel dan menyelidikinya lumayan lama, tapi gue akan ceritakan poin-poin pentingnya aja, guys. Karena di sini Gulie juga menjelaskan mengenai ras naga sejati dan malaikat jauh di masa lalu, tapi tentu cuma sejauh yang Gulie tahu. Karena faktanya Gulie terlahir di dunia baru atau setelah para naga sejati menetap di dunia itu, dan dia hanya pernah sekali menjelajahi alam semesta untuk mencari keberadaan dewa terkuat yang berhasil dia temui, yaitu Di. Jadi jauh sebelum naga sejati datang ke dunia baru, Sariel sudah mempunyai misi untuk melindungi penghuni asli dunia itu atau manusia. Dan waktu itu Sariel terlibat dengan pertempuran melawan dewa lain yang ingin menguasai dunia baru, tapi Sariel yang memenangkan pertempuran itu dan manusia bisa diselamatkan. Harusnya misi Sariel sudah selesai pada masa itu, tapi kebanyakan ras malaikat tidak tahu mau kemana setelah misi mereka selesai. Dan untuk Sariel, dia akhirnya menetap di dunia baru dan terus melindungi manusia. Malaikat adalah makhluk yang sangat totalitas pada misi mereka, dan semenjak tercipta, malaikat sudah mengemban misi di dalam diri mereka. Dan rasnya yang lain tidak akan pernah membantu atau mencampuri misi malaikat lainnya. Jadi sekali Sariel dikirim ke dunia itu, tidak akan ada malaikat lain yang menjemput atau menemuinya. Mereka hidup secara individu dan tidak berkelompok seperti ras dewa lain. Tapi siapa yang menciptakan ras malaikat dan siapa yang memberikan mereka misi? Kata Gulie, keberadaan mereka saja sangat misterius. Tapi menurut dia, alam semesta lah yang sudah menciptakan para malaikat dan memberikan mereka misi sejak lahir. Untuk menjaga keseimbangan alam semesta itu sendiri.
Kita ibaratkan kalau alam semesta di novel ini adalah sistem dunia, sedangkan malaikat adalah mekanisme pertahanan itu sendiri, guys. Walaupun kata Gulie, besarnya kekuatan yang dimiliki oleh malaikat mungkin bisa menghancurkan alam semesta. Tapi dari pernyataan Gulie ini kita bisa simpulkan kalau di novel ini tidak ada dewa utama atau pencipta segalanya karena dia adalah alam semesta itu sendiri. Walaupun itu baru sejauh yang Gulie tahu. Nah, berhubung banyak dunia yang ditinggali oleh ras lemah yang berbeda seperti manusia misalnya, tentu mereka tidak akan bisa bertahan dari kekuatan para dewa seperti naga sejati dan ras titan. Disitulah peran malaikat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan mereka mempunyai kekuatan suci yang jauh melampaui kekuatan ras dewa lain. Sarel juga salah satu malaikat terkuat dan dia sering disebut sebagai malaikat pengembara karena menjalankan misi sendirian. Sebaliknya dengan ras naga sejati yang hidup secara berkelompok dan jumlah mereka ada banyak di alam semesta. Dan karena sifat mereka yang sombong, para naga sejati ingin mendominasi semua planet di alam semesta. Sebenarnya mereka tidak berniat menghancurkannya, tapi hanya mendominasi dengan satu syarat. Para naga harus mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan penduduk asli dunia itu harus tunduk pada mereka. Inilah alasan kenapa para naga sejati juga mendiami dunia baru, tapi karena mereka tahu di situ ada Sariel, jadi para naga memilih untuk bersabar dan terus menambah jumlah mereka agar suatu saat nanti bisa mengalahkan Sariel. Sekaligus terus mengajak manusia untuk mendukung para naga sejati dan menjauhkan mereka dari Sariel. Tapi kenapa Sariel tidak melenyapkan semua naga sejati di dunia itu? Alasannya simpel guys, karena itu bukan misi yang tertanam di tubuh Sariel. Kecuali para naga sejati sudah menyebabkan kehancuran yang berlebihan, barulah Sariel melenyapkan mereka. Jadi di masa Gulie muda, sebenarnya sudah terjadi perang dingin antara naga sejati dan Sariel. Mereka saling mendominasi manusia dan negara-negara besar. Kalau naga sejati menggunakan pendekatan yang cukup kasar atau mengintimidasi, dan kalau Sariel menggunakan pendekatan yang halus dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dunia. Makanya dia menciptakan Sariel Society dan organisasi itu juga menyediakan layanan masyarakat seperti rumah sakit, pantai asuhan, dan banyak lagi lainnya. Yang memang khusus diperuntukkan untuk mereka yang kesusahan. Orang yang menjadi donatur terbesar di organisasi itu adalah Footway dan dia adalah ras vampir pertama setelah sistem diciptakan. Dan juga orang yang paling mendukung Sariel sebelum Gulie. Awalnya Sariel seringkali menggunakan kekuatan dewanya untuk membantu orang-orang seperti menyembuhkan segala penyakit. Tapi entah bagaimana dia akhirnya menggunakan pendekatan yang lebih halus dan menciptakan Sariel Society. Kata Gulie, mungkin waktu itu Sariel mulai mempunyai keinginan kuat untuk berinteraksi langsung dengan manusia dan mempelajari cara hidup mereka. Disitulah seorang malaikat mulai menyimpang karena sudah mempunyai keinginan sendiri dan biasanya mereka sering disebut sebagai fallen angel. Lalu kita kembali ke Shirori guys. Setelah para cyborg mulai dikeluarkan, Shirori melihat ke semua sisi desa Elf untuk memantau situasinya. Terlihat tentara kekaisaran mulai kewalahan menghadapi pasukan elf yang ada di hutan lebat karena area itu sangat mendukung keahlian para elf. Dan di situasi saat ini, pasukan iblis belum maju menyerang, biarkan tentara kekaisaran menghabisi para elf sebanyak mungkin dulu atau mereka yang malah akan dihabisi. Nanti barulah pasukan iblis dan Taratek akan meneruskan sisanya. Pasukan iblis sendiri dikomandoi oleh Mera dan Nurat, sedangkan Sobia dan Pelmina menghandle pasukan imperial yang saat ini sedang menahan Sun, Oka, dan teman-temannya. Tapi Shirori cukup khawatir, semoga aja Sobia tidak sampai membunuh Oka Sensei, karena biasanya dia cukup bandel dan bertindak seenaknya sendiri. Sejauh ini kata Shirori, tentara kekaisaran yang paling kuat adalah pasukan yang dipimpin oleh kakek Ronan dan dia sampai membuat wilayah hutan hangus terbakar. Tapi sepertinya dia masih mempunyai sisa energi yang cukup besar, jadi Shirori tidak perlu khawatir. Namun karena para cyborg mulai menyebar ke segala arah, jadi akhirnya pasukan Taratek mulai maju dan mereka terlihat seperti lautan Taratek yang sangat mengerikan. Semua elf yang ada di garis depan mulai dihancurkan dan terinjak-injak akibat pasukan Taratek yang sangat banyak. Sang ratu juga mulai membabi buta dan memperlihatkan keganasannya. Lalu di tempat yang berbeda, ada semacam pemukiman untuk para elf yang tidak tahu apa-apa dan mereka sedang berlindung di rumah pohon sambil melindungi anak-anaknya. Tapi ternyata Potimas tidak menempatkan penjagaan khusus di pemukiman itu, bahkan tidak ada satupun cyborg yang terlihat di wilayah itu. Dulu kan pernah gue jelasin guys, kalau ras elf itu ada dua tipe, yaitu mereka yang tahu teknologi dan kejahatan Potimas dan mereka yang tidak tahu apa-apa, atau tipe elf yang cukup baik dan cuma hidup bersama alam. Karena Oka juga sering bergaul dengan elf yang ini dan memang mereka cukup baik. Tapi saat Shirori melihat kesempatan itu, dia seperti melihat mangsa yang tidak boleh disia-siakan.
Walaupun mereka tidak tahu apa-apa, tapi semua elf adalah keturunan Potimas dan Shirori berniat membantai mereka semua. Tidak peduli itu orang tua, bayi, ataupun wanita lemah yang cuma diam di rumah pohonnya. Bahkan dia mengatakan saatnya untuk berburu. Tanpa menunggu lama, Shirori bersama 4 boneka Taratek langsung melesat ke pemukiman itu dan dengan sekejap, Ael sudah membantai para penjaga di pintu masuk. Lalu Shirori menyuruh Salriel, Viel, dan Ael untuk berpencar dan menghabisi mereka semua, sedangkan Shirori juga memanggil para klon pertempurannya. Di waktu yang bersamaan, Shirori juga pergi ke pemukiman para reinkarnator dan memindahkan mereka semua tanpa mereka sadari, karena itu sangat cepat dan mereka tidak sempat melihat wajah Shirori. Dia tidak memberitahu dipindahkan kemana, tapi yang pasti itu tempat yang sangat aman dan mereka bisa bertahan selama berhari-hari. Karena Shirori bilang sudah menyiapkan tempat khusus untuk mereka agar setelah itu dia bisa fokus bertarung tanpa mengkhawatirkan dampak dari serangannya. Lalu dia kembali lagi untuk melanjutkan pembantaian dan tak lama kemudian semua elf di pemukiman itu sudah terbunuh. Dia sempat kaget kenapa di senjata Salriel, Viel, dan Ael tidak ada noda darah sedikit pun. Apakah mereka menggunakan pemotongan instan dan langsung memenggal kepala elf? Kata Shirori, para gadis lucu ini sudah berubah menjadi sangat jahat. Karena tak lama setelah itu, pemukiman desa elf sudah berubah menjadi lautan darah dan tentu mereka semua sudah mati. Tapi Shirori tidak mengerti kenapa Potimas meninggalkan mereka. Lalu tak lama kemudian, tanah mulai terbelah lagi di beberapa tempat dan kali ini Potimas mengerahkan pasukan cyborg yang sangat banyak, tapi tipenya masih sama seperti yang pertama. Dan kurang lebih jumlah mereka sekitar 10.000, tentu itu akan menjadi masalah bagi tentara iblis dan kekaisaran. Untuk orang sekuat Urat dan Sophia, mungkin mereka bisa menghadapi 10 cyborg sekaligus, tapi jika lebih dari itu secara bersamaan, mereka juga akan kerepotan. Waktu itu 4 boneka Taratek langsung ngumpet di belakang Shirori karena jumlahnya sangat banyak dan mereka tahu tidak mungkin menghadapi cyborg sebanyak itu. Dari semua sisi para cyborg melancarkan serangannya pada Shirori dan tentu itu tidak akan berguna karena semua serangan bisa dia pindahkan ke dimensi yang berbeda. Jadi percuma menyerang Shirori dengan serangan jarak jauh, apalagi kecepatan cyborg seperti itu bagi dia cuma musuh yang sedang diam di tempat. Hanya dengan sedikit serangan gelapnya, Shirori sudah menghancurkan banyak cyborg di tempat itu. Tapi agar segalanya terlihat lebih menarik dan juga agar Potimas menunjukkan rasa frustasinya, Shirori akan menghadapi mereka dengan semua klon pertempuran yang sudah dia siapkan. Jadi ceritanya di sini Shirori sangat sombong guys, dan dia ingin melihat Potimas marah sekaligus frustasi. Waktu itu dia memanggil 10.000 klon pertempuran yang masing-masing dari mereka mempunyai stat 10.000 lebih, berarti 2 kali lipat lebih kuat dari cyborg Potimas, dan mereka langsung tersebar ke seluruh penjuru desa elf. Tapi di waktu yang bersamaan, Shirori juga menarik semua klon mata-mata di seluruh dunia, mungkin untuk menghemat energi dan fokus pada klon pertempuran. Karena saat ini kan mereka sudah menggunakan sistem kekuatan Shirori, jadi dia bisa meningkatkan statistik kekuatan mereka menjadi 20.000 atau lebih. Tentu tidak semuanya, karena akan menyerap energi yang terlalu banyak. Spesifikasi kekuatan mereka sama seperti yang sempat gue jelasin sebelumnya guys, yaitu menggunakan serangan dasar seperti Dark Magic, racun, jaring, mata jahat, sihir ruang, dan sabit alami di kaki mereka. Kalau cara bertarungnya ya tidak jauh beda dari Kumoko, dan mereka mempunyai ukuran yang cukup besar, hampir sama seperti Shirori di wujud Arachne. Perlahan situasi di seluruh desa El mulai berbalik dan satu persatu robot mulai dihancurkan. 4 boneka Taratek juga mulai bertarung kembali bersama klon pertempuran. Dan benar saja tak lama setelah itu, tanah mulai terbelah lagi, tapi kali ini muncul benda yang cukup besar dari dalam sana. Dan tentu Shirori tidak asing dengan bentuk senjata Potimas kali ini, karena itu adalah versi sempurna dari Gloria yang dulu sempat melindungi UFO. Jumlah Gloria ini juga tidak hanya satu, dan satu dari mereka mempunyai kekuatan yang bisa melenyapkan naga sekelas Yuvan. Potimas sih mengatakannya seperti itu. Tapi Shirori sempat berpikir, apakah ini bos terakhir yang diciptakan secara massal oleh Potimas? Kalau iya, dia cukup kecewa karena Shirori bisa mengatasi mereka dengan klon pertempuran, padahal belum mencoba. Dan sebenarnya Gloria kali ini sangat merepotkan dan tentu ini bukan bos terakhir. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys, karena masih ada lanjutan dari masa lalu Gulia dan Ariel. Oke, waktunya Saberia. Ada dari LK, jaga kesehatan Min, biar sering update Shirori. Oke, pasti, makasih bro. Lalu dari Di, nitip buat Shirori, dan masih dari orang yang sama, nitip lagi buat Ariel. Oke, thank you bro, tapi kayaknya Shirori dan Ariel masih sibuk bertarung. Dan ada dari Mahiru, jadi gini, dan masih dari Mahiru, udah gitu aja. Ya mungkin maksudnya gitu, tapi thank you Mahiru.
Lalu dari Anam, semangat terus ya bang buat konten komodasi guanya. Iya pasti, thank you Anam, dan semangat juga buat kalian. Lalu dari ini Budi, kan Cutmin, lanjut. Ya terserah kalian mau mengapa guys, thank you Budi. Oke itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi, dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuro guys.